Oke guys, welcome back di Bagaimana Mengerti Channel ya. Hari ini Bitcoin lagi merasakan indahnya bearish atau dam ya. Sebelumnya buat kalian yang mau join Telegram nanti bisa lihat, bisa klik link di deskripsi ya. Alright, kalau kita lihat ini yang gua buat di area 43.000, ini dia sudah melewati area 43.000 guys. Sekarang ini dia berada di EMA 200-nya. EMA 200-nya dan di sini yang gue lihat ya kemungkinan dia ada mantul sedikit untuk melanjutkan bearishnya. Dia akan ada mantul sedikit untuk melanjutkan bearishnya yang gue lihat. Ya di sini memang posisinya masih, kalau kita lihat dari one month ini sebenarnya gue udah tarik garis gampang aja, kita tinggal tarik Fibonacci kan di sini ya kan. Kalau kalian lihat dari Fibonacci memang udah terpantau tinggi banget dari tahun lalu ya guys ya. Dari tahun lalu itu udah tinggi banget. Dan sejujurnya kalau misalnya kayak gini mah udah hal yang wajar. Jadi buat teman-teman yang baru masuk di kripto, selamat datang gitu kan. Selamat datang dan merasakan bearishnya gitu. Ya ini udah terpantau tinggi sekali guys, sudah sekitar 1073%. Dan ini hal yang wajar menurut gue untuk koreksi, untuk melanjutkan uptrendnya gitu. Kalau kita lihat dari sini, memang dia udah membuat bearish yang panjang ya. Di sini bearish yang panjang. Ya, di sini memang bearish yang panjang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau support pertama kita nanti berada di area 41.000, 34.000 sama 26.000. Ya, itu terpantau dari one month, tapi one month ini biasanya untuk ngeliat skenario jangka terpanjangnya gitu yang gue lihat ya. Kalau dari one week gitu guys ya, kita bisa lebih mendalam di sini one weeknya ya. Dia itu sudah menembus area biru itu apa, biru itu MA 20-nya dan dia akan coba menuju ke area MA 50-nya. Moga-moga tidak terjadi dengan demikian ya guys ya, karena di sini sangat dalam ya guys ya, sangat dalam memang EMA 20-nya di harga 34.000. Nah, seperti yang kita lihat ya, dan gue bisa menyimpulkan di sini kalau kita lihat di sini ya, dia itu supportnya itu yang gue buat di area 38.000-an lagi guys. Kita membuat di area 38.000 lagi. Bentar, maaf. Kita membuat di area 38.000 lagi kalau kita tarik melewati gini guys. Nah, di sini kita melihat kalau titik bearishnya tuh berada di sini guys ya. Titik sentuh awalnya tuh berada di sini, tapi Fibonacci menunjukkan di area 37.000 gitu. Ini sebenarnya udah bar yang besar ya, yang cukup signifikan ya, bar yang besar di area segini guys ya. Dan menurut gue sih ya segini lah ya. Kita mengambil all time high lamanya dia buat kita jadikan support. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat target dari kalau EMA 200-nya ini kemungkinan dia bakal mencoba untuk melanjutkan kebearisannya dengan mencoba naik dikit dan akan bearish lagi. Nah, kalau saran gue kalau dari kayak gini ya, kalian dengan sistem invest, sistem average down, sistem beli di bawah lagi, beli di bawah lagi, beli di bawah lagi, sistem lock staking. Apa itu lock staking? Sistem staking kayak deposito. Jadi koin-koin kalian masukin ke staking. Ini kayak, tapi harus koin-koin yang bagus ya guys ya. Nah, itu bakal dipelajari sama kita bareng-bareng bersama-sama. Ya, kalau di sini kita melihat ya guys ya, kalau bearishnya ini udah nggak main-main lagi nih bearishnya. Jadi gue waktu itu udah pernah bilang ya kan, kalau misalnya rising wedge ini akan mengarah ke arah 43.000 gitu. Jadi meskipun dia
ternyata berhenti di sini guys ya, dia mencoba naik dan dia down lagi ya kan, itu taktik ABC kalau nggak salah ya, taktik ABC. Nah ABC, nah ini naik untuk turun baru down. Salah. Gitu guys ya. Dan menurut gue ini masih akan melanjutkan ke bearisannya. Tapi kalau misalnya udah cukup panjang bearisnya, biasanya dia akan mencoba uptrend dikit lagi untuk melanjutkan ke bearisannya. Seperti kayak gini aja kita lihat, ya kan? Saran-saran kayak gini, koin kenapa? Koin-koin yang menurut kalian bagus, sistem investnya, sistemnya bagus, itunya bagus, ya. Kalau buat scalping juga koin-koin itu juga bagus ya. Tapi kalau nggak ngerti sistem invest aja, kalau misalnya turun sekitar udah 10%, 12% beli lagi, 10%, 12% untuk beli lagi gitu. Kalau 20% atau enggak 15 sampai 20 gitu. Biasanya sih gua 15 sampai 20% beli lagi biar nggak terlalu maruk, karena kalau 10-12 itu menurut gue terlalu dikit. Tapi cuman kalau kayak gini kan terasa banget nih guys ya. Ya kalau gue sih memang mainnya biasanya 15-20% baru kita average down, dan harga average-nya lebih banyak supaya averaging down-nya itu lebih dalam ke bawah gitu. Dan ini gue memang udah terpantau, kita udah merasakan kerugian ya guys ya, kerugian yang cukup signifikan. Jadi buat teman-teman ya, tetap sabar ya, tetap kita mari menabung ya guys ya. Ini RSI-nya menunjukkan naik nih. Mari menabung ya kan. Ini mungkin nanti ada naik dikit ya kan, siap-siap main cut loss tipis ya kan, supaya biar kita main-main koin-koin yang lain ya kan. Kalau koin yang udah terlanjur jeblok, koin yang udah terlanjur hancur, ya udahlah, sistem invest saja. Kalau udah turun ya mendingan beli lagi gitu sistemnya, main dana dingin gitu. Itu dulu ya guys buat hari ini, thank you.